Malam semakin sunyi saat ku melihat di kejauhan bayangan sosok pendaki berjalan sendirian. Dan setelah memastikan bahwa sosok itu benar seorang pendaki, aku pun memanggilnya untuk menepi dan berencana mengajaknya untuk mendaki esok pagi dan bergabung dengan rombongan kami. "Mas, mas," panggilku. Kemudian pendaki itu pun berhenti, tapi tak menoleh ke arahku. Maka aku pun berinisiatif mendekatinya. "Mas, istirahat dulu aja di sini bareng kami. Besok aja naiknya sama rombongan kami. Bahaya loh malam-malam mendaki, apalagi sendirian gini," ajakku seraya memegang bahunya. Tapi betapa sangat terkejutnya aku saat pendaki itu menoleh ke arahku, memperlihatkan wajahnya yang hancur. Tidak ada mata dan tak ada hidung. Semua nampak rata, seperti daging gosong yang terus mengeluarkan darah. "Jancuk," ucapku lantas berlari ke arah Dadang yang masih tidur di depan tenda. Dang, bangun Dang," seruku berulang-ulang untuk membangunkannya. Apa sih Tok?" ucap Dadang parau, tapi tetap tidur membelakangiku. Aku pun kembali menatap sosok pendaki itu. Namun dia tak menghilang. Hanya saja dia sudah beranjak meneruskan perjalanan. "Ya Gusti," desahku yang masih gemetar ketakutan. "Dang, bangun Dang. Dang, bangun. Ayo pindah tidur di dalam," seruku berusaha membangunkan Dadang. "Kenapa lagi sih Tok? Mending kamu cepet tidur deh biar gak kecapean. Besok kita muncak pagi-pagi banget loh." Lalu aku pun beranjak masuk ke dalam tenda. Dan semakin larut malam, semakin mencekam perasaan ini. Di satu sisi aku ingin pulang, namun di sisi yang lain kami sudah mendaki sejauh ini. Kalaupun aku memaksa ingin pulang esok pagi, aku takut teman-temanku kecewa. Keesokan paginya aku terbangun karena suara Banyu yang sedang berbincang, entah dengan siapa. Aku mengucek mataku untuk melihat lebih jelas. Namun saat Banyu tahu sedang aku perhatikan, ia langsung diam dan bergegas masuk ke dalam tenda. Saat aku mau bertanya pun mengurungkan niat, kala Dadang memanggilku untuk bersiap-siap membongkar tenda, sedang Dadang membangunkan teman-teman yang lainnya. Setelah membongkar tenda, memasak juga memadamkan perapian semalam, kami semua pun sarapan dan tak lupa meminum kopi agar tak meleng saat melanjutkan pendakian. Sambil meneguk kopi, aku melihat Banyu selalu membuang muka, seperti enggan menatapku, seperti sedang merahasiakan sesuatu. Sekitar pukul 6 lebih, kami pun melanjutkan pendakian. Seperti biasa aku berjalan di posisi paling belakang. Dan entah mengapa, perjalanan yang awalnya menyenangkan ingin segera kuakhiri dan cepat pulang. Dan setelah lama berjalan, sampailah kami di Lembah Kidang. Di sini kami beristirahat sejenak untuk sekedar melepas lelah. Fokusku kala itu teralihkan pada sosok pendaki yang aku perkirakan berumur 40-50 tahunan, yang tengah merokok di depan tenda tak begitu jauh dari tempat kami berhenti. Karena ingin berkenalan, maka aku pun menghampiri bapak tersebut. Dadang pun mengikuti di belakangku. "Sini nak, minum kopi," sapa bapak itu sembari mengangkat gelasnya. Wah, ramah juga bapak ini, batinku sambil tersenyum dan mengangguk mempersilahkan bapak itu meneguk kopinya. "Bapak namanya siapa?" tanyaku membuka obrolan. "Saya Asmo, kamu sendiri siapa?" sahut bapak itu tersenyum ramah. "Saya Yanto pak, dan ini teman saya namanya Dadang." "Oh, kamu mau muncak ya?" "Iya pak." "Ya sudah, yang hati-hati ya. Arjuno kan baru saja kebakaran, jadi jangan buang puntung rokok sembarangan. Jangan ngomong yang aneh-aneh dan dijaga tata keramanya. Kalau gunung terbakar karena ulah manusia, maka penunggunya akan lebih sensitif sama pendatang.
kata bapak itu panjang lebar. Terjawab sudah rasa penasaranku selama ini. Pantas saja kami sering diganggu penunggu sini, batinku. Iya pak, makasih ya nasihatnya. Bapak sendiri mau naik apa turun? Saya naik semalam. Ketemu kamu juga kan di pos pondokan. Tapi saya hanya kuat sampai sini. Maklum sudah tua, ucap bapak itu sembari tersenyum penuh misteri. Aku yang mendengar itu pun sontak merinding bukan main. Yang aku lakukan saat itu langsung mundur berpamitan. Maaf pak, saya mau pamit melanjutkan perjalanan. Kemudian bapak itu pun hanya tersenyum penuh arti. Bergegas aku menjauh dari bapak itu, yang diikuti Dadang yang terus bertanya tentang bapak itu. Namun kuacuhkan. Masih terekam jelas dalam ingatanku akan wajah hancur yang kutemui semalam. Entah semalam aku yang terbawa halusinasi atau sosok bapak tadi menampakkan diri dalam wujud bagusnya. Entahlah, aku tak tahu pasti. Namun yang aku tahu bahwa makhluk halus itu bisa berubah-ubah wujud. Ada apa toh? Kamu kok kayaknya ketakutan gitu? Tanya Dadang menyamakan langkah kaki. Dang, sebenarnya apa sih yang kita cari di gunung? Tanyaku lesu. Bagaimana aku tidak lesu? Karena setiap jalan aku merasa tak tenang. Setiap berhenti di suatu tempat, aku selalu dihantui. Padahal aku tidak bermaksud mengganggu mereka, apalagi bermaksud membuat rusuh di gunung ini. Sungguh tak ada niat sama sekali. Namun entah kenapa aku yang selalu diganggu. Tapi semua unek-unek hatiku tidak kuutarakan karena Dadang masih berpikir tentang pertanyaanku. Jadi gini loh toh, niatku baik kok bawa kamu dan yang lain ke sini. Aku hanya berpikir kalau bawa kalian ke gunung, kalian akan lebih fokus satu sama lain. Karena di sini nggak ada sinyal dan kalian pasti nggak sibuk main HP masing-masing, kata Dadang panjang lebar. Aku yang paham cuma mengangguk. Kemudian kami pun menghampiri teman-teman yang lainnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Seperti biasa aku berjalan di posisi paling belakang sembari mengawasi gerak-gerik Banyu. Karena saat itu kami hanya berenam tanpa ada pendaki lain, maka kami harus pintar-pintar menjaga satu sama lain. Dan tidak begitu lama berjalan sampailah kami di puncak tanpa ada gangguan apapun. Panorama lautan awan terlihat begitu indah di mata, membuatku berdecak kagum sedari tadi. Tak lupa juga kami ucapkan rasa syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa karena sudah bisa diberi kesempatan untuk sampai di puncak Arjuno. Namun selagi asik mengagumi keindahan alam yang tersaji, terdengar suara tawa asing yang langsung membuat bulu kuduku merinding. Sumber suaranya pun tepat di belakangku. Namun saat kubalikan badan, tak seorang pun yang kutemui. Sial, umpatku lirih karena merasa kembali dikerjai. Sekitar pukul 4 sore kami menuruni puncak dan sudah terlalu sore untuk turun pulang. Sebenarnya aku ingin kembali bermalam di pondokan, mengingat di Lembah Kidang sempat kutemui pendaki tua yang penuh misteri. Dang, kita ngecampnya di pondokan saja ya. Gini loh toh, kalau kita camp di pondokan, bisa-bisa kita kemalaman di jalan. Kita campnya di Lembah Kidang aja ya, kata Dadang meminta persetujuanku. Aku kala itu hanya bisa mengangguk tanpa ada sanggahan. Kalaupun aku bilang tidak, aku yakin kami akan tetap ngecamp di sana. Jika kemalaman di jalan pun aku sedikit takut, karena akan lebih sering diganggu kalau malam hari. Sesampainya di Lembah Kidang, tak kutemui pendaki tua tadi. Entahlah kemana perginya. Aku dan Dadang pun segera memasang tenda. Banyu dan Cece pun membuat perapian, sedang Maya dan Rina langsung memasak. Semua terasa lebih cepat karena kami sudah tahu tugas masing-masing. Saat sedang memasang tenda, kembali aku dibuat jengkel karena ada yang melempariku dengan kerikil. Asem, kamu ya Cep? Tanyaku kesal. Kenapa sih kamu Tok? Selalu nuduh aku.
Jawab Cecep tak kalah kesal. Aku pun memilih diam karena enggan berdebat lebih panjang. Dan setelah semua tugas selesai, kami pun merapatkan duduk di dekat perapian. Kemudian kami pun makan, bercerita, bernyanyi dan saling melempar candaan sambil menikmati kopi. Mereka terlihat sangat bahagia, tapi tidak bagiku. Entah karena lelah atau karena pendakian ini sudah tak menyenangkan lagi bagiku, disebabkan banyaknya gangguan. Dan hal inilah yang membuatku memilih masuk ke dalam tenda dan membiarkan yang lainnya tetap di luar menikmati malam. Tok, besok kita ngecamp di sini semalam lagi ya. Habis itu baru kita pulang, kata Rina memberi usulan. Aku melihat yang lain pun setuju. Aku pun hanya mengiyakan kemauan mereka. Aku sudah terlalu lelah untuk berdebat dengan mereka. Dan setelah sekian lama tertidur, aku terbangun saat mendengar gemeretak suara kayu yang terbakar. Aku melihat di dalam tenda sudah lengkap 4 orang, menandakan sudah tidak ada orang di luar, dan tidak mungkin 2 teman wanitaku yang berada di luar tenda. Saat itu aku pun kesal bukan main, padahal sudah diperingatkan kalau Arjuno baru saja terbakar. Ini bikin perapian malah ditinggalkan. Dan dengan cepat kuguyur perapian itu dan menunggu sampai api benar-benar padam. Suasana gelap bukan main kala itu, dan fokusku hanya tertuju pada sebatang pohon yang terkena sinar senterku. Dan betapa terkejutnya aku saat aku melihat sosok wanita menuruni pohon itu dengan posisi kepala di bawah. Ia mengenakan baju putih penuh noda tanah, seperti mayat baru dikubur. Bibirku keluh dan tubuhku bergetar hebat saat sosok itu merangkak cepat ke arahku. Saat sosok itu berada tepat di hadapanku, ia mengatakan sesuatu yang tak kupahami. "Jangan ikut-ikut," ucap sosok itu. Aku berlari masuk ke tenda saat sosok itu memperlihatkan wajahnya yang setengah hancur. Secepat kilat ku tutup resleting tenda dan bergegas menyelimuti seluruh tubuhku yang masih menggigil karena rasa takut. Sebisa mungkin ku paksa mata ini untuk cepat tidur kembali. Sinar matahari menyilaukan mataku saat Dadang membuka resleting tenda, membuatku mengerjap-ngerjapkan mata agar cepat meraup sinar. Karena masih mengantuk, aku enggan keluar dari tenda. Ku eratkan selimut walau keringat mulai membasahi dahi. Panas mentari terasa terik, meski hari masih jam 7 pagi. Ya Tuhan, panasnya, keluhku. Aku menoleh ke sekelilingku. Aku mengernyitkan dahi saat kulihat Banyu menatap kosong ke arah langit-langit tenda. Ditambah dengan wajah yang sedikit pucat, membuatku merasa khawatir. "Nyu, kenapa kamu?" tanyaku sembari mengguncang tangannya. "Asem, panas sekali badan kamu." Panas badan Banyu tidak seperti panas orang yang lagi demam pada umumnya, tapi panas seperti sesuatu yang sedang terbakar. Namun saat aku hendak bertanya lagi, Banyu malah berganti menatapku dengan tatapan tajam. Entah kenapa lagi dengan anak ini. "Takut kamu, Nak? Harusnya kamu tak mencampuri urusanku," ucap Banyu dengan intonasi suara yang berbeda dari biasanya. "Siapa kamu? Aku merasa gak pernah mencampuri urusanmu. Anak ini harus menjadi milikku. Dia calon suamiku," ucap sosok yang merasuki Banyu. "Gila kamu, dia ini manusia bukan dari bangsamu," ucapku terbelalak karena kaget dan ngeri. Dasar makhluk gak waras, bisa-bisanya dia memilih Banyu untuk jadi suaminya. Dasar makhluk gak tahu diri, runtuhku dalam hati. Namun saat dia mau menjawab, sebuah suara dari luar menghentikan niatnya. "Nyu, Tok, masakannya sudah siap," ucap Maya memanggilku dari luar. "Mai!" teriakku seraya berlari menghampiri teman-temanku.
Peduli setan dengan imageku saat yang lain menatap geli padaku. Yang pasti kami harus segera pulang hari ini dan tidak diundur-undur lagi. Aku takut akan ada kejadian mistis yang lebih menakutkan jika kami tidak segera pulang. Kenapa Tok? Mukamu kok mirip monyet? Canda Dadang menahan tawa sembari asik membolak-balik ayam yang lagi dipanggangnya. Mukamu itu banyu kesurupan, ucapku kesal dengan segenap urat di leher menahan jengkel. Apa Tok? Ucap Banyu Parau di belakangku. Mendengar suara Banyu membuatku menoleh ke arahnya. Terlihat ia sedang mengucek mata khas orang yang baru bangun tidur. Kamu bener Banyu kan? Terus apa? Kambing? Ya Banyu lah. Kebanyakan minum komik sih kamu, ucap Banyu seolah tak ada yang terjadi sewaktu di tenda. Kurang tidur kali, tambah Maya menahan tawa. Sial, runtuhku dalam hati karena merasa dikerjai. Tapi ada juga terlintas perasaan bingung. Apa aku berhalusinasi? Apa semua yang kualami karena dicekam perasaan takut? Atau karena hayalan yang seolah nyata? Entahlah, semua ini membuatku seolah jadi gila. Kita langsung pulang aja ya. Jangan nyebelin deh Tok. Kita udah jauh-jauh sampai sini masa langsung pulang? Kita main game aja gimana? Ucap Rina sedikit kesal. Astaga, keluhku dalam hati. Aku kembali mencoba untuk melapangkan dada. Mencoba berpikir sejernih mungkin. Berpikir kalau semua yang telah terjadi adalah hayalanku semata karena sudah berprasangka buruk terhadap gunung ini. Ya sudah, mau main game apa? Mau main kartu? Ayo, mumpung banyak tanah basah. Kalau kalian kalah, tak kasih semua ke muka kalian, ucapku kesal. Kamu kok gitu sih Tok? Terus apa gamenya? Petak umpet, usul Rina penuh semangat. Hah? Ucapku heran dengan usulan Rina ini. Namun seperti tak sependapat denganku. Mereka menatapku dengan tajam. Atau lebih tepatnya mereka sebal kepadaku. Bukankah ini ide gila main petak umpet di tengah hutan belantara? Namun sepertinya mereka tak peduli. Oke, kalau kalian ingin main petak umpet, ayo cepat. Tapi aku gak mau ikut. Terserah dengan tatapan mereka yang menyebalkan itu. Dibanding dengan main game konyol itu, aku lebih memilih untuk menontonnya. Sembari makan roti juga meneguk kopi. Dapat ayam dari mana Dang? Tanyaku. Kebetulan Dadang pun lebih memilih terus memanggang ayam yang entah dia dapat dari mana. Aku timpuk tadi, soalnya dia muterin tenda, ucap Dadang santai. Namun tidak denganku. Bukankah Pak Mali membunuh hewan di tempat seperti ini? Sudahlah, toh bukan aku juga pelakunya. Sembari menyejalkan roti ke mulut, aku mengawasi mereka yang tengah asik bermain. Gelak tawa pecah terdengar nyaring saat Cecep tertangkap dan menggantikan Maya yang berjaga. Dari hitungan ketiga mereka berhamburan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Namun fokusku kala itu terus mengawasi Banyu yang berlari terlampau jauh. Aku yang khawatir pun bergegas menyusulnya dengan cepat, melewati sela-sela pohon kembar yang Banyu lalui. Setelah dapat kususul, aku pun langsung menegurnya. Nyu, bisa gak sih sembunyinya gak jauh-jauh? Kena kamu nah. Terdengar suara Banyu yang kembali berubah seperti di tenda. Kemudian kuedarkan pandanganku ke sekitar untuk mengingat jalan yang tadi kulalui. Karena takut, aku pun segera berlari menjauh sambil mengingat jalan tadi. Sampai akhirnya aku pun tiba kembali di tenda. Nyu, Banyu, Yanto, teriak Maya. Yang lain pun sama berteriak-teriak memanggil namaku juga Banyu. Aku pun terkejut. Padahal seingatku baru 5 menitan meninggalkan mereka. Dan lebih membuatku ternganga adalah mereka seolah tak melihatku yang berdiri tak jauh dari mereka.
"Rek, aku di sini, Rek." Ucapku keras seraya mendekat ke teman-temanku. Namun sangat aneh saat mereka tak mendengar teriakanku. Aku pun mendekati mereka. Karena kesal, aku pun mencoba menyentuh salah satu di antara mereka. Tapi alangkah terkejutnya, seolah ada tabir penghalang saat aku hendak menepuk pundak Rina. Degup jantungku berpacu sangat kencang. Sempat terfikir dalam benakku, apa aku sudah mati? Tapi matinya kapan? Di mana dan karena apa? Perasaan aku tadi hanya berlari dan tak ada peristiwa tragis yang terjadi, kecuali Banyu yang kutemui bersuara asing. Tapi fokusku saat itu beralih pada sosok di belakang Maya. Kini aku bisa melihatnya dengan jelas. Sosok yang kutemui di pos 1. Sosok cantik khas Jawa, memakai jarik putih dan berkebaya merah. Sosok yang memandangku tajam, namun wajahnya tak terlihat dengan jelas. Astaga, dia baturnya Maya. Desisku yang teringat kata Pak Desemo yang mengatakan bahwa di antara kami ada yang membawa batur penjaga. Ternyata benar dugaanku jika Mayalah yang dimaksud. Aku pun mendekati dan hendak bertanya, kenapa sekarang aku bisa melihatnya? Toh sosoknya cantik dan juga tak menakutkan. "Permisi," sapaku. Namun belum sempat ku bertanya lebih jauh, dia menatapku tajam seraya berkata, "Aku tidak ikut campur." Ku kerutkan kening mencoba menelaah maksud dari kata-kata sosok itu. Sampai-sampai aku lupa kalau Banyu pun ikut hilang. Hingga sebuah tepukan di bahu menyadarkanku. Aku terperanjat terkejut. Banyu pun sama. Kami saling bertatapan cukup lama sampai Banyu berkata kepadaku, "Tok, kamu bisa melihatku?" tanyanya. Setelah memastikan yang berbicara adalah benar Banyu dan bukan sosok asing yang merasukinya tadi, aku mengeplak kepalanya sekeras yang aku bisa. "Sial, gara-gara aku ngejar kamu tadi, kita jadi gak kelihatan sama teman-teman yang lain," kataku jengkel. Banyu menatapku senduh penuh penyesalan, terlihat dari semburat di wajahnya. Tapi aku tak begitu saja menghapus rasa jengkelku. Teramat kesal, sampai-sampai ingin rasanya aku menghajarnya. "Kenapa kamu lari ke semak-semak, Nyu?" tanyaku dingin. "Maaf, Toh. Aku tadi ngejar cewek cantik yang kulihat di sana," jawab Banyu lirih menundukkan kepalanya. "Nyu, harus berapa kali aku bilang ke kamu kalau cewek itu tidak ada?" kataku mengelus dada. Aku rasa baru kali ini merasa kesal, sampai-sampai sesak dadaku. Aku sangat marah, hingga aku ingin memakinya jika keadaan tak segenting ini. Tapi sebisa mungkin aku tahan, walau sudah pasti wajahku terlihat culas saat ini. "Ada, Toh, ada. Aku gak mau ngomong soal dia karena aku tahu kamu gak akan percaya sama aku," ucap Banyu putus asa. Bro, tinjuku mendarat mulus di wajahnya. "Apa kamu gak mikir, Nyu? Walaupun ada cewek yang kamu katakan itu, terus ngapain dia sendirian di tengah hutan? Mau nanam padi? Harusnya kamu sadar, Nyu. Karena dari awal yang bisa lihat dia cuma kamu," kataku dengan nafas memburu. "Maaf, Toh," ucap Banyu lirih. Emosiku sudah sampai di ubun-ubun, sampai hampir membuatku gila rasanya. Terlebih saat teman-temanku membongkar tenda, diiringi isak tangis Maya juga Rina, dan umpatan-umpatan sesal yang keluar dari mulut Cecep dan Dadang. Aku yang melihat mereka mengamasi tenda pun makin kalut. Secara aku dan Banyu belum pernah mendaki gunung ini, apalagi dengan keadaan kami yang tak terlihat sama yang lain. Siapa yang menolong kami nantinya? "Cep, Dang, Mai, Rina," teriakku memanggil mereka. "Dang, asem, sial, keluhku putus asa.
Aku sudah tak bisa menahan emosiku sekarang. Emosiku sudah sangat dan teramat sangat meledak-ledak bersamaan dengan isak tangis yang keluar. Kulihat Banyu pun sama, dia pun tak kalah kalutnya. Kita ikuti saja mereka, ajakku pada Banyu, seraya mengikuti mereka yang telah selesai mengemasi tenda. Banyu pun setuju, terlihat dari anggukan di kepalanya. Tanpa menunggu lama, aku dan Banyu terus mengikuti kawanku yang lain. Awalnya lancar-lancar saja perjalanan ini. Namun saat kami tiba di pondokan, kabut tebal mulai turun. Jarak pandang mataku yang terhalang kabut membuat punggung teman-temanku yang berada di depan menjadi tak terlihat. Sial, umpatku. Aku pun terus berpegangan tangan dengan Banyu, meskipun hatiku masih sangat kesal padanya. Setidaknya untuk saat ini kami hanya punya satu sama lain untuk saling menjaga. Tok, kabutnya tebal banget. Gimana ini? Tanya Banyu gemetar. Kita terus jalan aja, Nyu. Seingatku jalannya hanya ada satu, jadi kita nggak akan tertinggal jauh dari mereka. Ucapku mencoba menenangkan Banyu. Namun betapa terkejut dan herannya aku juga Banyu saat kabut sudah menghilang. Bukan jalan setapak yang pernah kami lewati saat pertama mendaki, namun hutan belantara yang belum pernah kami temui dan lalui. Gemuruh kencang detak jantungku. Kita nyasar, Nyu. Desisku keluh.